Saudara dan saudari yang terkasih, dalam kalender liturgi Gereja Katolik pada bulan Januari, mulai tanggal 18 sampai 25 Januari adalah Pekan Doa Sedunia untuk persatuan umat Kristiani. Diharapkan seluruh umat berdoa untuk wujud khusus ini. Tema Pekan Doa Sedunia untuk persatuan umat Kristiani di tahun 2022 adalah Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembahnya, yang diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 2. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan latar belakang dari tema yang diangkat di tahun 2022 ini. Kisah orang Majus mengunjungi keluarga kudus di Bethlehem adalah salah satu yang sangat akrab bagi kita. Memang kita baru saja merayakan Natal, pesta inkarnasi, dan juga Epifani. Orang Majus kadang-kadang dipandang sebagai simbol keragaman dunia, agama dan budaya yang berbeda, yang datang untuk memberi penghormatan kepada bayi Kristus. Oleh karena itu cerita ini dapat mewakili kesatuan dari semua manusia yang diciptakan dan dikehendaki Tuhan. Orang Majus melakukan perjalanan dari wilayah yang jauh dan mewakili beragam budaya. Namun mereka didorong oleh keinginan yang sama untuk melihat dan mengenal raja yang baru lahir dan berkumpul ke dalam rumah kecil di Bethlehem dalam tindakan sederhana dengan memberi penghormatan. Dalam hal ini kita dapat menemukan metafora untuk persatuan umat Kristiani, yaitu dari orang-orang Kristen yang berbeda yang disatukan dalam pencarian bersama untuk mengenali Kristus, untuk mengenalnya dan menyembahnya, dan menyaksikan kebutuhan yang lebih luas akan persatuan dan untuk mengatasi ketidakadilan. Teks Matius bab 2 ayat 2 telah dipilih oleh gereja-gereja di Timur Tengah yang merupakan pusat sejarah kekristenan dan yang masih ditandai dengan konflik dan perselisihan, tercemar oleh darah dan digelapkan oleh ketidakadilan serta penindasan. Sejak eksodus penduduk Arab Palestina selama perang tahun 1948, wilayah ini telah mengalami serangkaian perang dan revolusi berdarah dan munculnya ekstremisme Islam. Kisah orang Majus juga mengandung banyak unsur-unsur gelap, terutama perintah lalim Herodes untuk membantai semua anak di sekitar Bethlehem yang berusia 2 tahun atau di bawah 2 tahun, dari Injil Matius bab 2 ayat 16-18. Kekejaman ini bergema dengan sejarah panjang dan masa kini yang sulit di Timur Tengah. Di Timur Tengahlah firman Allah berakar dan menghasilkan buah 30, 60, dan 100 kali lipat. Dan dari Timur Tengah inilah para rasul berangkat untuk mewartakan Injil sampai ke ujung bumi. Timur Tengah telah memberikan ribuan saksi Kristen dan ribuan martir Kristen. Namun saat ini, keberadaan komunitas kecil Kristen terancam karena banyak orang yang terdorong mencari kehidupan yang lebih aman dan sejahtera di tempat lain. Seperti terang yang adalah bayi Yesus, terang kekristenan Timur Tengah semakin terancam di masa-masa sulit ini. Yerusalem adalah simbol yang kuat bagi orang Kristen karena merupakan kota damai, di mana semua umat manusia diselamatkan dan ditebus. Tapi hari ini, perdamaian hilang dari kota itu. Bahkan doa di Yerusalem telah menjadi sasaran langkah-langkah politik dan militer. Berbagai pihak mempertaruhkan klaim mereka untuk itu dan mengabaikan orang lain. Yerusalem adalah kota raja-raja, memang kota yang akan Yesus masuki dengan penuh kemenangan dan diakui sebagai raja. Tentu saja orang Majus diharapkan untuk menemukan raja yang baru lahir, yang diungkapkan oleh bintang di kota kerajaan ini. Namun narasi tersebut memberitahu kita bahwa alih-alih diberkati oleh kelahiran Raja Juru Selamat, seluruh Yerusalem dalam kekacauan, sama seperti saat ini. Hari ini, lebih dari sebelumnya, Timur Tengah membutuhkan cahaya surgawi untuk menemani orang-orang.
Dalam konteks inilah orang Kristen dipanggil untuk mencari raja yang baru lahir, raja kelembutan, kedamaian, dan cinta. Tapi di mana bintang yang mengarah ke arahnya? Ini adalah misi gereja untuk menjadi bintang yang menerangi jalan kepada Kristus yang merupakan terang dunia. Dengan kata-kata dan melalui tindakan, orang-orang Kristen dipanggil untuk menerangi jalan sehingga Kristus dapat diwahyukan sekali lagi kepada bangsa-bangsa. Namun perpecahan merongrong terang kesaksian Kristen dan mengaburkan jalan, serta mencegah orang lain menemukan jalan mereka kepada Kristus. Sebaliknya, orang-orang Kristen yang bersatu dalam sembah sujud mereka kepada Kristus dan membuka harta mereka dalam pertukaran hadiah menjadi tanda kesatuan yang Allah inginkan untuk semua ciptaan. Pandemi global COVID-19, krisis ekonomi yang telah mengikutinya, dan kegagalan struktur politik, ekonomi, dan sosial untuk melindungi yang terlemah dan paling rentan, dan rasisme yang merusak komunitas kita telah menggarisbawahi kebutuhan dunia akan cahaya untuk bersinar dalam kegelapan. Bintang yang bersinar di Timur Tengah 2000 tahun yang lalu masih membawa kita ke palungan, ke tempat Kristus dilahirkan. Ini menarik kita ke tempat Roh Allah hidup dan aktif. Setelah bertemu dengan Juru Selamat dan menyembahnya bersama-sama, orang Majus kembali ke negara mereka dengan cara yang berbeda setelah diperingatkan dalam mimpi. Persekutuan yang kita bagi dalam doa kita bersama haruslah mengilhami kita untuk kembali kepada diri kita sendiri, kepada gereja-gereja kita dan dunia kita dengan cara-cara baru. Tapi apa artinya ini dalam praktek? Melayani Injil saat ini membutuhkan komitmen kepada umat manusia, terutama mereka yang termiskin, yang paling lemah, dan yang terpinggirkan. Hal ini membutuhkan dari gereja transparansi dan akuntabilitas dalam berurusan dengan dunia dan satu sama lain. Ini berarti gereja-gereja perlu bekerja sama untuk memberikan bantuan kepada yang menderita, menyambut para pengungsi, meringankan yang terbebani, dan membangun masyarakat yang adil dan jujur. Ini adalah panggilan bagi gereja untuk bekerja sama, sehingga kita semua dapat membangun masa depan yang baik sesuai dengan hati Tuhan. Masa depan di mana semua manusia dapat mengalami kehidupan, kedamaian, keadilan, dan cinta. Saudara-saudari, mari kita memasuki pekan doa sedunia untuk persatuan umat Kristiani di tahun 2022. Tuhan memberkati kita semua.